Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan apa mendemokan aplikasi quotation, penjualan, surat jalan, invoice pembayaran, biaya-biaya dan laporan keuangan. Pertama, kita harus isi dulu profil perusahaan kita nih, ya diisi. Setelah diisi kemudian klik simpan. Kemudian usernya silakan diisi. Nah, nanti user ini bisa dilihat passwordnya silakan aja diisi dari mulai nama, password, sama statusnya. Apakah dia sebagai admin, apakah dia sebagai user, operator. Jadi kalau misalkan di sini belum ada sebagai apa, ketik aja. Kalau sudah ada, boleh dipilih. Kemudian kita tentukan dulu pajaknya. Sekarang pajak itu katakanlah PPN-nya udah 12% ya. Kita simpan. PPN-nya udah 12%. Nah, maka di sini udah terlihat ini PPN 12% nih sebenarnya di sini. Oke, kita mulai dengan penawaran harga. Nah, dengan nomor penawaran kan belum ada nih yang terakhir. Kita mulai dengan nomor penawaran yang pertama. Misalkan, huruf kecil aja deh, TWR 1. Tanggalnya, misalkan udah biarin tanggal segitu. Deskripsinya apa? Misalkan, pembuatan pagar teralis besi. Contoh aja ini ya, tapi ini yang singkat-singkat aja supaya eh, videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini nama-nama ini silahkan diketik. Nah, tapi kalau saya nanti saya sudah eh, mencoba menyiapkan dulu yang udah ada nih apa? Nah, ini dia nih. Sorry. Saya akan gunakan pengirimnya nama saya nih pengirimnya. Oke, saya kopikan dulu ke sana biar cepat aja nih maksudnya. Nah, ini pengirimnya pakai nama saya nih. Oke. Kemudian penerimanya siapa? Saya juga mau ngambil dari sini aja. Ini dia penerimanya. Supaya cepat maksudnya, ya. Nah, setelah itu kita mulai nih. Nomor satu, misalkan A, misalkan pekerjaan satu, harganya misalkan 250.000, jumlahnya dua pekerjaan, misalkan satuannya orang atau satuannya mau dikosongkan boleh ya, nggak ada diskon misalkan. Kemudian yang B adalah pekerjaan 2, harganya 375, jumlahnya misalkan 5, satuannya paket misalkan, contoh aja gitu ya. Misalkan di sini dikasih diskon 75.000 begitu. Sorry, ada diskon 75.000. Harusnya setelah diskon itu, ini berubah nih harusnya nih. Nah, nanti akan saya coba perbaiki. Nah, ini keterangannya misalkan misalkan pembayaran dicicil 3 kali. Kemudian transfer ke BCA dengan nomor 066 0525 947. Kemudian C konfirmasi transfer ke nomor 0812 8238 delapan. Ini contoh aja. Misalkan seperti ini. Misal, oke, kita simpan. Data udah benar nih. Kalau belum benar, ya misalkan kita jawab no aja. Ini misalkan satu set, misalkan gitu contohnya. Kemudian barulah kita simpan. Kalau sudah benar, oke. Nah, ini penawaran ini kalau mau dicetak kita klik aja di sini. Klik ya. Kemudian cetak penawaran harganya. Nah, seperti ini. Nanti ditanda tangan dulu oleh orang-orang yang berwenang. Tanda tangan ini sebenarnya diambilnya tuh dari sini. Sorry, diambilnya tuh dari sini. Nah, ini dia orang-orang yang nanda tangan. Gitu. Oke, kita coba bikin penawaran yang kedua. Misalkan TWR 2. Misalkan eh, pembuatan apa ya? Tangga lingkar. Misal ini contoh aja ya, pembuatan tangga lingkar.
Nah, ini pengirimnya tetap saya, ya, tapi penerimanya beda nih. Nah, saya nggak mau ngambil penerimanya di data yang berikutnya. Oke, penerimanya saya kopikan di sini. Oke, deskripsinya misalkan cukup begini aja misalkan. Misalkan deskripsinya barang satu harganya misalkan 12.000, tapi dia mesennya 10 gitu. Kemudian barang dua misalkan 23.000, dia pesennya 20. Contoh aja nih contoh. Kemudian barang tiga 34.000, pesennya 30. Nah, kemudian B, di sini ada pekerjaan satu. Ini contoh aja ya. Pekerjaan satu 50.000. Misal ini jumlahnya dua, satuannya misalkan set, satu set, yaitu kemudian pekerjaan dua, misalkan 75.000, tapi dia mesennya sampai 5, di sini 5 paket, misalkan gitu. Nah, keterangannya kalau memang sama atau mirip-mirip, kita cari aja. Nah, ini keterangannya tinggal kita klik, nah gitu. Boleh diedit setelah itu, gitu. Barulah kita simpan. Ini pajaknya udah dihitung secara otomatis nih, 12%. Lalu kita simpan, data sudah benar, ya kita jawab eh, yes. Nah, ini penawaran nomor 2. Ini bisa kita cetak nih penawarannya. Kita kirimkan kepada apa? Kepada calon konsumen kita. Gitu. Oke, kemudian kita akan coba lakukan proses penjualan nih. Ini kita tutup aja. Kita lakukan proses penjualan. Dengan penawaran nomor satu, dengan nomor jual misalkan PJL 1, dan dia udah ada PO nih ke kita. PO nomor satu, misalkan PO-nya tanggal 18 Februari 2025. Nah, ini kan tinggal ngeklik simpan aja di sini. Tapi seandainya di sini ada lagi item yang ketinggalan, tambahin boleh. Misalkan barang satu 125.000, jumlahnya satu. Gitu. Kemudian B, misal barang dua, ternyata ada yang ketinggalan, misal ceritanya gitu. Misalkan dia mesennya 5. Nah, ini misalkan BCS, ini juga BCS. Nah, maka angkanya sudah berubah nih. Ini udah berikut pajak. Lalu kita simpan di sini. Jadi antara penawaran dengan penjualan boleh berbeda, gitu, boleh. Kita simpan, data sudah benar, kita jawab ya. Nah, kalau mau dicetak penjualannya, ini fakturnya. Klik di sini datanya, nomornya, kemudian ini dia fakturnya. Ya, fakturnya seperti ini. Oke, ini faktur penjualan. Nah, setelah penjualan terjadi, maka kita kirimkan barang melalui sebuah surat jalan. Atas penjualan nomor sekian, dikirimkan barang-barang dengan surat jalan nomor sekian. Nah, ini kan dua, di sini dua, benar. Di sini lima, di sini lima, di sini satu, di sini satu, di sini lima, di sini lima. Berarti dia dinyatakan selesai. Kalau misalkan di sini bar 4, nah secara otomatis ini belum selesai ini secara otomatis. Tapi kalau di sininya 5, dia dinyatakan selesai. Setelah itu baru kita klik simpan. Klik, data sudah benar, ya. Nah, maka inilah surat jalan yang bisa kita cetak nih, cetak surat jalan. Nah, ini dia surat jalan. Ya, sebenarnya sih kalau surat jalan nggak perlu ini nih, ya, nggak perlu pembayaran di sisi bla bla bla, nggak perlu sebenarnya. Oke, setelah surat jalan kita lanjutkan ke invoice, baru kita tagih nih. Atas penjualan nomor sekian kita tagih dengan invoice nomor satu. Udah cukup ngisi nomor invoice-nya aja, kemudian tanggalnya boleh diatur juga sih. Lalu, nah, nah, kalau untuk invoice ini penting banget nih ya, yang di keterangan di bawah ini penting banget. Baru kita simpan. Klik, data sudah benar, ya. Nanti invoice-nya bisa dicetak di sini. Cetak invoice.
Oh, ya harusnya di invoice itu di atasnya ada nama perusahaan nih. Nanti saya cek lagi deh. Oke, setelah invoice dikirim, nah barulah terjadi pembayaran-pembayaran. Jadi pembayaran ini dibagi dua nih. Pembayaran ini dibagi dua. Ya, kita coba lihat deh. Misalkan invoice nomor satu ini dia bayar dengan nomor, nah dengan nomor referensi sekian. Misalkan atau dengan inilah di itu nomor referensi. Berapa dibayarnya oleh dia? Oh, ternyata oleh dia dibayar baru 220.000 dulu. Enter. Nah, kalau dibayarnya tunai, ya, kalau dibayarnya tunai, maka bukti transfer tidak perlu ditunjukkan di sini, gitu. Langsung kita klik aja simpan, klik simpan. Data sudah benar, segini pembayarannya, ya. Nah, nanti si kwitansinya kita cetak di sini nih. Kwitansinya kita cetak pembayaran nomor satu ini. Nah, jadi dia baru membayar 220.000. Nanti ditanda tangan di sini. Nah, sekarang invoice-nya kan masih sama nih. Dia kan belum lunas. Invoice yang sama ternyata dibayar dengan referensi nomor sekian. Nah, ini mau dibayar berapa nih? Oh, dibayarnya 1 juta. Enter. Tapi dibayarnya tuh transfer di sini. Klik transfer. Maka baru deh kita klik bukti transfernya mana. Klik. Nah, katakanlah bukti transfernya ini ceritanya. Karena saya belum eh, nggak ngumpulin contoh-contoh bukti transfer. Misalkan bukti transfernya ini. Kita cetak kita simpan di sini. Klik simpan. Data udah benar bahwa yang dibayarnya 1 juta. Ya, klik. Jadi kalau kwitansinya mau dicetak, klik nomor nomor pembayarannya, lalu cetak kwitansinya di sini. Klik, maka inilah pembayarannya 1 juta. Yang ini nih pembayarannya 1 juta. Gitu. Nah, berarti kan masih masih belum lunas nih. Ini invoice yang pertama dengan nomor bayar misalkan nomor 3, pembuatan pagar teralis besi, di sini kasih pelunasan. Keterangannya itu pelunasan. Setelah itu, berarti ini nggak usah diganti angka. Ya udah, dibayarnya kan sekian, sisanya tinggal sekian lagi, ya. Nah, maka kita simpan. Oh, kalau transfer tetap harus diklik ini dulu kalau transfer, ya. Klik transfer. Misalkan klik-klik karena transfer pembayarannya. Tapi kalau pembayarannya tunai, nah itu nggak perlu diisi sebenarnya. Kalau pembayarannya tunai, ya, misalkan invoice nomor sekian, nah pembayarannya tunai, berarti ini nggak perlu. Tapi kalau pembayarannya transfer, maka ini perlu untuk dibuktikan. Mana bukti transfernya gitu. Dibayar 2 juta sebagai pelunasan. Nah, di sini pelunasan. Keterangannya pelunasan. Baru kita klik simpan, kemudian yes, maka invoice tersebut udah lunas, nggak ada. Nanti tinggal dicetak di sini, cetak kwitansinya. Klik. Nah, oh sorry sorry, di refresh dulu, refresh. Harusnya, oh tadi harusnya dibayar tuh 1 juta harusnya. 2 2 juta, sorry. Ini ada yang miss juga nih, nanti saya perbaiki. Di sininya 2 juta, kenapa di sini 1 juta? Nanti nanti akan saya perbaiki lagi. Nah, setelah itu ada biaya-biaya nih. Tentukan dulu tanggalnya ya, tanggal berapa. Misalkan biaya listrik, misalkan 125.000. Terus biaya telepon, misalkan 235.000. Nah, lalu kita simpan. Kita simpan. Nah, nanti di sini tuh kita bisa langsung melihat laporan keuangannya sebenarnya. Ini ada jurnal, ini jurnalnya udah dibentuk nih. Ini ada laporan laba rugi. Nah, ada penjualan 3.200.000, ada biaya sekian. Jadi, laporan laba rugi di bulan Februari itu seperti ini nih. Kalau penjualan kondisi min berarti dia pendapatan buat kita gitu. Kemudian kita lihat laporan modal. Oh, modalnya tidak ada. Harusnya kita gini dulu nih. Di sini ada transaksi simpan modal nih.
modal usaha sebesar 5 juta gitu. Kemudian juga di sini ada setor bank ke bank BCA ya dengan nomor sebesar 2.500.000. Nah, kita simpan. Oh, ternyata ada pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi gitu. Misalkan di sini Pripe untuk renovasi garasi rumah sebesar 1.750.000. Coba kita lihat. Oke, nah di sini kita bisa melihat neracanya. Kita coba lihat. Kira-kira neracanya balance atau enggak. Kita coba lihat. Cetak. Nah, ini neracanya nih. Ini neracanya. Jadi kita punya modal 5 juta, nyimpen modal. Ada uang di bank 2,5 juta gitu. Pernah ngambil prepay untuk renovasi rumah sekian, piutang udah lunas semua, udah dibayar semua gitu. Nah, nanti kalau misalkan di sini terjadi pembelian, misalkan gini, beli barangnya misalkan beli barang satu, satuannya PCE harganya 275, jumlahnya 2. Kemudian beli lagi barang 2, satuannya dus harganya 320, belinya 5. Nah, kemana ini belinya? Ke toko Buana Jaya dengan nomor nota dari dia nomornya sekian. Nah, dibayarnya berapa? Oh, sama kita dibayar 300.000 dulu. Gitu. Diberi tempo 2 hari. Gitu. Kemudian kita simpan di sini. Simpan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa kembali melihat neraca. Maka di sini muncul hutang dagang nih, 2 juta. Karena sudah pernah dibayar 200.000 dulu. Jadi, nanti kita bisa lihat neracanya seperti ini. Nah, neracanya berubah ini seimbang juga nih. Seimbang. Gitu. Dan nanti ada laporan-laporan yang lain di sini. Ada laporan penawaran harga tanggal sekian, ini penawaran harga nomor sekian kepada Bapak Budi, kepada Ibu Siti, yang statusnya masih penawaran tapi belum penjualan, yang statusnya udah penjualan. Nah, ini bisa bisa dicetak, semua itu bisa dicetak gitu. Begitupun hal yang sama bisa kita lihat laporan penjualan. Di tanggal sekian terjadi penjualan ini. Penjualan baru terjadi satu nih, datanya itu juga ya, penjualan. Surat jalan tanggal sekian udah langsung dikirim semua nih surat jalannya gitu. Nah, kita bisa mencoba mengeksekusi yang penawaran yang kedua nih. Penawaran yang kedua terjual juga. Misalkan PJL 2 dengan nomor PO 2 pada tanggal 19 Februari 2025. Nah, ini. Jadi bisa kita simpan di sini. Klik simpan. Apakah data sudah benar? Ini barang ini satuannya misalkan pak, satuannya misalkan dus, barang ini satuannya lusin. Ini contoh aja ya, contoh. Lalu kita simpan, data sudah benar ya. Maka nanti di laporan penjualan sudah ada dua nomor nih, nomor PJL 1, nomor PJL 2. Dan kita akan coba lihat laporan neracanya. Berubah lagi enggak? Coba kita coba cek lihat. Nah, berubah lagi nih neracanya nih. Dan neracanya masih seimbang, masih bagus. Nah, jadi ada free ada piutang. Karena tadi si penjualan itu belum ditagih gitu. Persediaan bahan baku ini tadi kita beli ke toko Buana Jaya. Nah, seperti itu. Dan kita punya utang dagang segini nih. Jadi neracanya masih seimbang, masih bagus. Nah, yang lain-lainnya laporan surat jalan. Ini laporan surat jalan. Laporan invoice. Nah, ini invoice-nya. Gitu. Ini bisa bisa dicetak nih. Laporan invoice segala macam per kategori bisa dicetak. Gitu. Ada laporan pembayaran. Kalau pembayaran udah terjadi 3 kali pembayaran.
Dan pembayaran ini sekarang udah lunas posisinya. Dan bisa kita cetak juga nih laporan pembayarannya. Kemudian ada laporan laba rugi. Coba. Nah, ini laporan laba ruginya. Ya, ada pemasukan sekian, 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 biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Jadi kita masih punya saldo sekitar 510.000. Kemudian arus kasnya. Nah, ini arus kasnya nih terlihat. Arus kas ada pemasukan lagi, pemasukan lagi, ada pengeluaran berkurang, ada pengeluaran berkurang, ada pengeluaran berkurang. Seperti itu. Jadi kalau arus kas itu ada saldonya kelihatan bergerak. Nah, ini data bisa di backup, ya, data bisa di backup. Oke, udah berhasil backupnya. Jadi backupannya bisa eh, dilihat nanti di folder tertentu. Nah, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi penawaran harga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor saya nih. 0812 848 Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.